Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Maulana. Saya dari kelas 11 TBSM. Di sini saya akan mengerjakan tugas Pak I, yaitu tentang ceramah. Nah, di ceramah kali ini saya akan membahas tentang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa menjadi guru haruslah ikhlas. Beberapa pun gaji yang ia terima tidak boleh dipermasalahkan karena membagikan ilmu itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Lantas apakah konsep ikhlas memang seperti ini? Menurut Haji Husnaini dalam buku 80 Peliping Diri, ikhlas bukan berarti menolak imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Menerima ataupun menolak imbalan tidak ada kaitannya dengan keikhlasan. Justru, kalau ada orang yang menolak imbalan karena takut disangka tidak ikhlas, maka sejatinya ia tidak ikhlas dalam hal itu. Ikhlas juga bukan berarti sedekah ala kadarnya. Jumlah sedekah yang banyak ataupun sedikit tidak ada hubungannya dengan keikhlasan. Justru kalau ada orang yang menambah jumlah sedekah disebabkan takut dikira tidak ikhlas, maka ia sebenarnya tidak ikhlas. Demikian juga orang yang pasrah menerima nasib yang kurang baik, bersikap positif ataupun pasif ketika menerima nasibnya yang kurang baik, tidak ada hubungannya dengan ikhlas. Bahkan kalau orang yang ditimpa musibah hanya berdiam diri, pasrah tanpa melakukan supaya terlihat ikhlas, berarti orang tersebut tidak ikhlas. Ikhlas pada hakikatnya adalah melakukan sesuatu karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Apapun motifnya, apapun tujuannya, semua perbuatan harus bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Insan ayat 9 tentang orang-orang yang memberi makan kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan ridha Allah, karena kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, baik itu berupa materi ataupun jasa, harus dilandasi dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang sejak awal memiliki tujuan melakukan sesuatu hanya karena Allah, maka ia telah menjadi orang yang ikhlas. Keikhlasan juga menjadi landasan pokok untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin beribadah tanpa dibarengi dengan keikhlasan, karena beribadah memang harus ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau kita beribadah tanpa dibarengi dengan rasa ikhlas, maka harus hati-hati karena bisa terjatuh dalam perbuatan syirik. Ibadah yang dilakukan supaya dilihat orang akan menjadi riya yang merupakan syirik kecil, apalagi ibadah karena ditunjukkan kepada selain Allah, maka orang yang melakukannya telah jatuh kepada syirik, dan itu merupakan dosa besar. Perintah beribadah dengan ikhlas terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidi wad'u majlisina lahuddin kama bada'akum ta'uzun. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil, dan hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan keikhlasan kepada semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu menciptakan semua.
Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.